Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pelajaran fikih hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini kita akan membahas mengenai riba. Riba diambil dari kata robu yarbu yang artinya bertambah. Adapun menurut istilah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bersimpangan dengan syariat Islam. Adapun dalilnya ini banyak yang mengharamkan riba. Hukum riba jelas haram, berarti kita tidak boleh melakukan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Banyak terdapat dalil Al-Quran dan dalil hadis yang di situ menyatakan bahwa riba hukumnya haram. Dalil Al-Quran sebagaimana tadi surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dalam hadis juga disebutkan, dan disebabkan karena makan riba, padahal sungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil, kami telah menyediakan untuk orang kafir di antara mereka itu siksa yang sangat pedih. Dalil yang lain masih banyak lagi. Termasuk di sini orang yang riba ini lebih berat dosanya daripada 36 kali zina. Nah, juga ini riba itu mempunyai 73 pintu. Sedangkan pintu yang paling ringan adalah seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Dan sejahat-jahat riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim. Nah, ini termasuk dosanya seperti ini. Adapun macam-macam riba, ada riba fadli, ada riba, ini sebenarnya qardi ya. Ada riba fadli, yaitu tukar menukar barang yang sejenis dengan ukuran yang tidak sama. Contohnya tukar tambah HP. Nah, ini yang sering terjadi. Itu termasuk riba. Kamu mempunyai HP yang lama, kemudian kamu tukar HP yang baru dengan menambah uang. Itu termasuk riba. Loh, bagaimana supaya ini tidak menjadi riba? Caranya, akadnya ini adalah dengan HP yang lama dijual, kemudian mendapatkan uang berapa, kemudian membeli HP yang baru karena uangnya kurang. Nah, ini akan ditambah uangnya. Ini namanya jual beli, bukan tukar tambah. Adapun riba qardi, ini bukan fardi tapi qardi, yaitu utang piutang dengan syarat ada keuntungan. Jika dia utang 10.000 harus membayar dengan uang 15.000. Ini namanya riba qardi. Ribayat, yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum timbang terima.
Artinya bahwa jika kita membeli barang karena belum ditimbangkan, kemudian kalian memberikan uang lalu pergi. Nah, kemudian barang tersebut akan diberikan atau diantar. Kita nggak tahu itu ditimbangnya pas apa tidak. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Riba nasi'ah ini adalah penukaran barang dengan barang lain yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan cara melambatkan pengembalian. Contohnya, kita meminjam beras 1 kilo karena nanti itu kita seminggu yang akan datang kita akan mendapatkan beras. Kita bilang kepada orang tadi, Bu, saya meminjam beras 1 kilo dan akan saya kembalikan seminggu setelahnya. Nah, orang yang dipinjami bilang, ya, oke, saya pinjami beras 1 kilo, nggak apa-apa dikembalikan 1 minggu yang akan datang. Tetapi kembalikan beras tersebut 1,5 kilo. Jadi 1 kilo pinjamnya 1 kilo beras, mengembalikannya nanti 1,5 kilo. Nah, ini termasuk riba nasi'ah. Lanjutnya, ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya seperti ini. Selanjutnya, dampak negatifnya, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat secara dan perekonomian. Bagi diri sendiri dampaknya, riba merupakan perbuatan musuh Allah. Pelaku riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Pemakan riba akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bagi ekonomi, nah ini akan menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu maupun kelompok, menyebabkan tingginya harga jual. Ini dampak negatifnya, karena semua yang diharamkan Allah pasti ada dampak negatifnya. Bagi rentenir, siapa yang disebut rentenir? Rentenir itu orang yang meminjamkan uang dengan adanya bunga. Uang pribadi dipinjamkan kepada seorang 1 juta, nanti mengembalikan 1.500.000. Ini namanya rentenir, pemilik uang. Cara menghindarinya supaya kita ini tidak termasuk dalam pelaku riba. Caranya 1, biasakan selalu hidup sederhana. Kalau nggak punya uang ya jangan beli dulu, dengan cara utang, itu dihindari. 2, jika terpaksa harus utang, jangan hutang pada rentenir. Jangan sekali-kali bekerja sama dengan rentenir, bekerja di bank perkreditan yang di situ meminjam 1 juta, mengembalikan 1.500.000 misalnya. Orang yang bekerja di bank seperti itu sama dengan pelaku riba. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun dengan susah payah. Lebih baik menabung kemudian dibelikan setelah uangnya cukup daripada kita hutang di tempat-tempat yang seperti itu, yang itu termasuk riba. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita terhindar dari sifat riba, terhindar dari perilaku riba.
Kita akhiri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.